3. Warga memenuhi jalanan di sekitar TKP untuk menyaksikan reka adegan saat para pelaku menghabisi nyawa Tuti dan Amalia. Warga pun mulai histeris ketika pemeran pengganti Yosef Hidayat mulai keluar dari rumah memboyong manekin. Sepanjang reka adegan itu, para warga histeris dan murka melihat teganya cara para pelaku menyimpan jasad korban. Terdengar pula beberapa umpatan dari para warga yang menyaksikan proses prarekonstruksi tersebut. Beberapa di antaranya juga mengeluarkan ponsel untuk merekam adegan-adegan itu. Bahkan warga meminta para pelaku yang asli untuk melakukan reka adegan di prarekonstruksi. Warga melontarkan hal tersebut karena geram dengan aksi para pelaku menghilangkan nyawa Tuti dan Amalia. Muhammad Ramdanu alias Danu, salah satu tersangka kasus Subang sempat lakukan aksi tak biasa. Hal itu dilakukan saat mengikuti prarekonstruksi di TKP pembunuhan. Terlihat tak ada raut ketegangan dari sosok Danu yang menjalani prarekonstruksi di rumah yang pernah dihuni oleh korban Tuti dan Amalia Mustika Ratu tersebut. Padahal, ia merupakan salah satu orang yang terlibat dalam pembunuhan sadis kepada Tuti dan Amel. Pada momen Danu tampak melakukan selebrasi dan menyapa warga yang menonton proses prarekonstruksi di TKP kasus Subang. Pengacara Danu, Ahmad, optimis jika prarekonstruksi yang disaksikan LPSK bisa menambah nilai bagi Danu sehingga Danu bisa dijadikan JC dalam mengungkap kasus ini. Dari 5 tersangka, hanya Danu yang baru mengakui terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amel. Yoris Raja Amarullah akhirnya luluh dan setuju jika tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, Muhammad Ramdanu, jadi Justice Collaborator, JC. Padahal Yoris sebelumnya dengan tegas menolak Danu dijadikan JC. Apalagi, Yoris kesal lantaran Danu tega menyeret jasad ibunya. Saat itu, Danu menyeret mayat Tuti Suhartini bersama 3 tersangka lainnya. Menurut pengacara Yoris, Leni Anggraini kliennya merasa kesal, geram dan tak menyangka. Menurut Yoris, Danu selama ini cukup dekat dengan Tuti dan Amel. Yoris pun mengaku tak kuasa membayangkan ibunya diseret para tersangka. Bahkan Yoris mengumpamakan perlakuan mereka yaitu Yosef CS seperti iblis.
2 minggu pasca ditetapkan sebagai tersangka, kondisi terbaru Yosef memilukan. Hal itu yang membuat mantan anak buah Yosef, Dedi, menangis tatkala bertemu bosnya itu. Dedi sampai berurai air mata lantaran merasa kasihan melihat kondisi terkini Yosef, padahal dulu Dedi kagum dan kerap mengikuti arahan dari Yosef. Kendati resmi masuk penjara dan disangkakan pada pasal pembunuhan, Yosef tetap tak akui kronologi kasus versi Danu. Ia bahkan bantah tak bunuh Tuti dan Amal. Tak hanya kondisi Yosef, kondisi terkini para tersangka lain juga turut disorot. Mereka adalah Mimin, istri muda Yosef, dan anak-anaknya, Arigi serta Abi. Dalam unggahan akun pengacaranya, Mimin, Arigi, dan Abi sejak pagi sudah ke Polda Jabar guna wajib lapor. Rupanya di hari Senin kemarin, Mimin, Arigi, dan Abi dicek darahnya. Pengecekan darah tersebut guna mencocokkan dengan DNA baru di TKP kasus Subang. Saat hendak diambil darahnya guna tes DNA, Mimin dan 2 anaknya terlihat lesu dan muram. Alasan Danu tega ikut menyeret jasad Tuti Suhartini dalam kasus Subang hingga kini masih dipertanyakan. Muncul isu bahwa Danu tega menyeret jasad korban kasus Subang karena dijanjikan sesuatu oleh tersangka Yosef. Pasalnya Danu diketahui memiliki kedekatan dengan Tuti Suhartini maupun Amalia Mustika Ratu. Pengacara Yoris, Leni Anggraeni, mengatakan bahwa sebelum pembunuhan ibu dan anak di Subang, Danu seringkali dimarahi Tuti. Kata Leni, Danu sempat dijanjikan jabatan sebagai bendahara di Yayasan Bina Prestasi Nasional oleh Yosef. Selain itu, dugaan alasan lain Danu tega menyeret jasad Tuti adalah masalah kecemburuan sosial. Danu diduga menginginkan motor namun tak kunjung diberikan. Sedangkan korban Amalia Mustika Ratu justru dibelikan mobil. Sementara pengacara Danu, Ahmad Taufan, mengaku tak pernah mendengar cerita soal kliennya sering dimarahi Tuti Suhartini. Taufan mengatakan ia juga pernah mendengar soal Danu dijanjikan jabatan bendahara. Yoris Raja Amarullah merasa sakit hati ketika melihat Danu ikut menyeret jasad Tuti Suhartini saat prarekonstruksi kasus Subang. Padahal menurut Yoris, Tuti sudah menganggap Danu sebagai anaknya sendiri sebelum pembunuhan ibu dan anak di Subang. Dalam prarekonstruksi jasad Tuti digantikan manekin, sementara tersangka Yosef, Arigi, Abi dan Mimin menggunakan peran pengganti. Pada adegan itu, Danu, Yosef, Arigi dan Abi menggotong jasad Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard. Tampak Danu, Yosef dan Abi seret jasad Tuti, sementara jasad Amel dibawa sendiri oleh Yosef dari pintu depan ke bagasi mobil Alphard. Melihat adegan ini, Yoris mengaku sangat geram. Ia tak menyangka atas tindakan Danu yang selama ini sudah diperlakukan sangat baik oleh Tuti. Yoris bahkan tak sanggup lagi menahan air matanya ketika melihat perlakuan para tersangka pada ibu dan adiknya. Perlakuan istimewa Yosef Hidayah, tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang terhadap jasad Amalia Mustika Ratu, jadi sorotan.
Hal itu terungkap pada prarekonstruksi di TKP, Februari 11, tak seperti jasad Tuti yang diseret melalui pintu belakang, jasad Amel dipindahkan ke mobil Alphard melalui pintu depan. Bukan itu saja, Yosef juga membawa sendiri jasad Amel ke mobil, kemudian jasad Amel ditumpuk di atas jasad ibunya di dalam bagasi. Dalam prarekonstruksi, Danu memperagakan adegan membopong jasad Tuti bersama dengan 3 tersangka lainnya. Kombes Sumi Hastri katakan, ada kemungkinan Amel awalnya tak masuk dalam rencana pembunuhan, hal itu berdasarkan hasil autopsi terhadap kedua jenazah korban. Dirinya pun menduga bahwa saat itu Amalia Mustika Ratu terbangun dan melihat para tersangka. Hastri pun menyebut bahwa Amel dipukul dulu baru setelah itu dieksekusi, hal itu bisa jadi alasan mengapa jasad Amel diperlakukan istimewa. Sejumlah warga histeris saat menyaksikan prarekonstruksi kasus Subang di TKP pada Kamis, 2 November 2023. Warga memenuhi jalanan di sekitar TKP untuk menyaksikan reka adegan saat para pelaku menghabisi nyawa Tuti dan Amalia. Warga pun mulai histeris ketika pemeran pengganti Yosef Hidayat mulai keluar dari rumah memboyong manekin. Sepanjang reka adegan itu, para warga histeris dan murka melihat teganya cara para pelaku menyimpan jasad korban. Terdengar pula beberapa umpatan dari para warga yang menyaksikan proses prarekonstruksi tersebut. Beberapa di antaranya juga mengeluarkan ponsel untuk merekam adegan-adegan itu. Bahkan warga meminta para pelaku yang asli untuk melakukan reka adegan di prarekonstruksi. Warga melontarkan hal tersebut karena geram dengan aksi para pelaku menghilangkan nyawa Tuti dan Amalia. Muhammad Ramdanu alias Danu, salah satu tersangka kasus Subang sempat lakukan aksi tak biasa. Hal itu dilakukan saat mengikuti prarekonstruksi di TKP pembunuhan. Terlihat tak ada raut ketegangan dari sosok Danu yang menjalani prarekonstruksi di rumah yang pernah dihuni oleh korban Tuti dan Amalia Mustika Ratu tersebut. Padahal, ia merupakan salah satu orang yang terlibat dalam pembunuhan sadis kepada Tuti dan Amel. Pada momen Danu tampak melakukan selebrasi dan menyapa warga yang menonton proses prarekonstruksi di TKP kasus Subang. Pengacara Danu, Ahmad, optimis jika prarekonstruksi yang disaksikan LPSK bisa menambah nilai bagi Danu sehingga Danu bisa dijadikan JC dalam mengungkap kasus ini. Dari 5 tersangka, hanya Danu yang baru mengakui terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amel. Yoris Raja Amarullah akhirnya luluh dan setuju jika tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, Muhammad Ramdanu, jadi Justice Collaborator, JC. Padahal Yoris sebelumnya dengan tegas menolak Danu dijadikan JC.
Apalagi, Yoris kesal lantaran Danu tega menyeret jasad ibunya. Saat itu, Danu menyeret mayat Tuti Suhartini bersama 3 tersangka lainnya. Menurut pengacara Yoris, Leni Anggraini kliennya merasa kesal, geram dan tak menyangka. Menurut Yoris, Danu selama ini cukup dekat dengan Tuti dan Amel. Yoris pun mengaku tak kuasa membayangkan ibunya diseret para tersangka. Bahkan Yoris mengumpamakan perlakuan mereka yaitu Yosef CS seperti iblis. Dua minggu pasca ditetapkan sebagai tersangka, kondisi terbaru Yosef memilukan, hal itu yang membuat mantan anak buah Yosef, Dedi menangis tatkala bertemu bosnya itu. Dedi sampai berurai air mata lantaran merasa kasihan melihat kondisi terkini Yosef, padahal dulu Dedi kagum dan kerap mengikuti arahan dari Yosef. Kendati resmi masuk penjara dan disangkakan pada pasal pembunuhan, Yosef tetap tak akui kronologi kasus versi Danu, ia bahkan bantah tak bunuh Tuti dan Amel. Tak hanya kondisi Yosef, kondisi terkini para tersangka lain juga turut disorot, mereka adalah Mimin istri muda Yosef dan anak-anaknya, Arigi serta Abi. Dalam unggahan akun pengacaranya, Mimin, Arigi, dan Abi sejak pagi sudah ke Polda Jabar guna wajib lapor. Rupanya di hari Senin kemarin, Mimin, Arigi, dan Abi dicek darahnya, pengecekan darah tersebut guna mencocokkan dengan DNA baru di TKP kasus Subang. Saat hendak diambil darahnya guna tes DNA, Mimin dan 2 anaknya terlihat lesu dan muram. Alasan Danu tega ikut menyeret jasad Tuti Suhartini dalam kasus Subang hingga kini masih dipertanyakan. Muncul isu bahwa Danu tega menyeret jasad korban kasus Subang karena dijanjikan sesuatu oleh tersangka Yosef. Pasalnya Danu diketahui memiliki kedekatan dengan Tuti Suhartini maupun Amalia Mustika Ratu. Pengacara Yoris, Leni Anggraini mengatakan bahwa sebelum pembunuhan ibu dan anak di Subang, Danu seringkali dimarahi Tuti. Kata Leni, Danu sempat dijanjikan jabatan sebagai bendahara di Yayasan Bina Prestasi Nasional oleh Yosef. Selain itu dugaan alasan lain Danu tega menyeret jasad Tuti adalah masalah kecemburuan sosial. Danu diduga menginginkan motor namun tak kunjung diberikan. Sedangkan korban Amalia Mustika Ratu justru dibelikan mobil. Sementara pengacara Danu, Ahmad Taufan mengaku tak pernah mendengar cerita soal kliennya sering dimarahi Tuti Suhartini. Taufan mengatakan ia juga pernah mendengar soal Danu dijanjikan jabatan bendahara.
Yoris Raja Amarullah merasa sakit hati ketika melihat Danu ikut menyeret jasad Tuti Suhartini saat prarekonstruksi kasus Subang. Padahal menurut Yoris, Tuti sudah menganggap Danu sebagai anaknya sendiri sebelum pembunuhan ibu dan anak di Subang. Dalam prarekonstruksi jasad Tuti digantikan manekin, sementara tersangka Yosef, Arighi, Abi dan Mimin menggunakan peran pengganti. Pada adegan itu, Danu, Yosef, Arighi dan Abi menggotong jasad Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard. Tampak Danu, Yosef dan Abi seret jasad Tuti, sementara jasad Amel dibawa sendiri oleh Yosef dari pintu depan ke bagasi mobil Alphard. Melihat adegan ini, Yoris mengaku sangat geram, ia tak menyangka atas tindakan Danu yang selama ini sudah diperlakukan sangat baik oleh Tuti. Yoris bahkan tak sanggup lagi menahan air matanya ketika melihat perlakuan para tersangka pada ibu dan adiknya. Perlakuan istimewa Yosef Hidayah, tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang terhadap jasad Amalia Mustika Ratu jadi sorotan. Hal itu terungkap pada prarekonstruksi di TKP, Februari 11, tak seperti jasad Tuti yang diseret melalui pintu belakang, jasad Amel dipindahkan ke mobil Alphard melalui pintu depan. Bukan itu saja, Yosef juga membawa sendiri jasad Amel ke mobil, kemudian jasad Amel ditumpuk di atas jasad ibunya di dalam bagasi. Dalam prarekonstruksi, Danu memperagakan adegan membopong jasad Tuti bersama dengan 3 tersangka lainnya. Kombes Sumi Hastri katakan, ada kemungkinan Amel awalnya tak masuk dalam rencana pembunuhan, hal itu berdasarkan hasil autopsi terhadap kedua jenazah korban. Dirinya pun menduga bahwa saat itu Amalia Mustika Ratu terbangun dan melihat para tersangka. Hastri pun menyebut bahwa Amel dipukul dulu baru setelah itu dieksekusi. Hal itu bisa jadi alasan mengapa jasad Amel diperlakukan istimewa. Sejumlah warga histeris saat menyaksikan prarekonstruksi kasus Subang di TKP pada Kamis, 2 November 2023. Warga memenuhi jalanan di sekitar TKP untuk menyaksikan reka adegan saat para pelaku menghabisi nyawa Tuti dan Amalia. Warga pun mulai histeris ketika pemeran pengganti Yosef Hidayat mulai keluar dari rumah memboyong manekin. Sepanjang reka adegan itu, para warga histeris dan murka melihat teganya cara para pelaku menyimpan jasad korban. Terdengar pula beberapa umpatan dari para warga yang menyaksikan proses prarekonstruksi tersebut. Beberapa di antaranya juga mengeluarkan ponsel untuk merekam adegan-adegan itu. Bahkan warga meminta para pelaku yang asli untuk melakukan reka adegan di prarekonstruksi. Warga melontarkan hal tersebut karena geram dengan aksi para pelaku menghilangkan nyawa Tuti dan Amalia. Muhammad Ramdhanu alias Danu, salah satu tersangka kasus Subang sempat lakukan aksi tak biasa.
Hal itu dilakukan saat mengikuti prarekonstruksi di TKP pembunuhan. Terlihat tak ada raut ketegangan dari sosok Danu yang menjalani prarekonstruksi di rumah yang pernah dihuni oleh korban Tuti dan Amalia Mustika Ratu tersebut. Padahal, ia merupakan salah satu orang yang terlibat dalam pembunuhan sadis kepada Tuti dan Amel. Pada momen Danu tampak melakukan selebrasi dan menyapa warga yang menonton proses prarekonstruksi di TKP kasus Subang. Pengacara Danu, Ahmad, optimis jika prarekonstruksi yang disaksikan LPSK bisa menambah nilai bagi Danu sehingga Danu bisa dijadikan JC dalam mengungkap kasus ini. Dari 5 tersangka, hanya Danu yang baru mengakui terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amel. Yoris Raja Amarullah akhirnya luluh dan setuju jika tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, Muhammad Ramdhanu, jadi Justice Kolaborator, JC. Padahal Yoris sebelumnya dengan tegas menolak Danu dijadikan JC. Apalagi, Yoris kesal lantaran Danu tega menyeret jasad ibunya. Saat itu, Danu menyeret mayat Tuti Suhartini bersama 3 tersangka lainnya. Menurut pengacara Yoris, Leni Anggraini kliennya merasa kesal, geram dan tak menyangka. Menurut Yoris, Danu selama ini cukup dekat dengan Tuti dan Amel. Yoris pun mengaku tak kuasa membayangkan ibunya diseret para tersangka. Bahkan Yoris mengumpamakan perlakuan mereka yaitu Yosef CS seperti iblis. Dua minggu pasca ditetapkan sebagai tersangka, kondisi terbaru Yosef memilukan, hal itu yang membuat mantan anak buah Yosef, Dedi menangis tatkala bertemu bosnya itu. Dedi sampai berurai air mata lantaran merasa kasihan melihat kondisi terkini Yosef, padahal dulu Dedi kagum dan kerap mengikuti arahan dari Yosef. Kendati resmi masuk penjara dan disangkakan pada pasal pembunuhan, Yosef tetap tak akui kronologi kasus versi Danu, ia bahkan bantah tak bunuh Tuti dan Amel. Tak hanya kondisi Yosef, kondisi terkini para tersangka lain juga turut disorot, mereka adalah Mimin istri muda Yosef dan anak-anaknya, Arigi serta Abi. Dalam unggahan akun pengacaranya, Mimin, Arigi, dan Abi sejak pagi sudah ke Polda Jabar guna wajib lapor. Rupanya di hari Senin kemarin, Mimin, Arigi, dan Abi dicek darahnya, pengecekan darah tersebut guna mencocokkan dengan DNA baru di TKP kasus Subang. Saat hendak diambil darahnya guna tes DNA, Mimin dan 2 anaknya terlihat lesu dan muram. Alasan Danu tega ikut menyeret jasad Tuti Suhartini dalam kasus Subang hingga kini masih dipertanyakan. Muncul isu bahwa Danu tega menyeret jasad korban kasus Subang karena dijanjikan sesuatu oleh tersangka Yosef.
Pasalnya Danu diketahui memiliki kedekatan dengan Tuti Suhartini maupun Amalia Mustika Ratu. Pengacara Yoris, Leni Anggraini mengatakan bahwa sebelum pembunuhan ibu dan anak di Subang, Danu seringkali dimarahi Tuti. Kata Leni, Danu sempat dijanjikan jabatan sebagai bendahara di Yayasan Bina Prestasi Nasional oleh Yosef. Selain itu dugaan alasan lain Danu tega menyeret jasad Tuti adalah masalah kecemburuan sosial. Danu diduga menginginkan motor namun tak kunjung diberikan. Sedangkan korban Amalia Mustika Ratu justru dibelikan mobil. Sementara pengacara Danu, Ahmad Taufan mengaku tak pernah mendengar cerita soal kliennya sering dimarahi Tuti Suhartini. Taufan mengatakan ia juga pernah mendengar soal Danu dijanjikan jabatan bendahara. Yoris Raja Amarullah merasa sakit hati ketika melihat Danu ikut menyeret jasad Tuti Suhartini saat prarekonstruksi kasus Subang. Padahal menurut Yoris, Tuti sudah menganggap Danu sebagai anaknya sendiri sebelum pembunuhan ibu dan anak di Subang. Dalam prarekonstruksi jasad Tuti digantikan manekin, sementara tersangka Yosef, Arigi, Abi dan Mimin menggunakan peran pengganti. Pada adegan itu, Danu, Yosef, Arigi dan Abi menggotong jasad Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard. Tampak Danu, Yosef dan Abi seret jasad Tuti, sementara jasad Amel dibawa sendiri oleh Yosef dari pintu depan ke bagasi mobil Alphard. Melihat adegan ini, Yoris mengaku sangat geram, ia tak menyangka atas tindakan Danu yang selama ini sudah diperlakukan sangat baik oleh Tuti. Yoris bahkan tak sanggup lagi menahan air matanya ketika melihat perlakuan para tersangka pada ibu dan adiknya. Perlakuan istimewa Yosef Hidayah, tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang terhadap jasad Amalia Mustika Ratu jadi sorotan. Hal itu terungkap pada prarekonstruksi di TKP, Februari 11, tak seperti jasad Tuti yang diseret melalui pintu belakang, jasad Amel dipindahkan ke mobil Alphard melalui pintu depan. Bukan itu saja, Yosef juga membawa sendiri jasad Amel ke mobil, kemudian jasad Amel ditumpuk di atas jasad ibunya di dalam bagasi. Dalam prarekonstruksi, Danu memperagakan adegan membopong jasad Tuti bersama dengan 3 tersangka lainnya. Kombes Sumi Hastri katakan, ada kemungkinan Amel awalnya tak masuk dalam rencana pembunuhan, hal itu berdasarkan hasil autopsi terhadap kedua jenazah korban. Dirinya pun menduga bahwa saat itu Amalia Mustika Ratu terbangun dan melihat para tersangka. Hastri pun menyebut bahwa Amel dipukul dulu baru setelah itu dieksekusi. Hal itu bisa jadi alasan mengapa jasad Amel diperlakukan istimewa.
Sejumlah warga histeris saat menyaksikan prarekonstruksi kasus Subang di TKP pada Kamis, 2 November 2023. Warga memenuhi jalanan di sekitar TKP untuk menyaksikan reka adegan saat para pelaku menghabisi nyawa Tuti dan Amalia. Warga pun mulai histeris ketika pemeran pengganti Yosef Hidayat mulai keluar dari rumah memboyong manekin. Sepanjang reka adegan itu, para warga histeris dan murka melihat teganya cara para pelaku menyimpan jasad korban. Terdengar pula beberapa umpatan dari para warga yang menyaksikan proses prarekonstruksi tersebut. Beberapa di antaranya juga mengeluarkan ponsel untuk merekam adegan-adegan itu. Bahkan warga meminta para pelaku yang asli untuk melakukan reka adegan di prarekonstruksi. Warga melontarkan hal tersebut karena geram dengan aksi para pelaku menghilangkan nyawa Tuti dan Amalia. Muhammad Ramdhanu alias Danu, salah satu tersangka kasus Subang sempat lakukan aksi tak biasa. Hal itu dilakukan saat mengikuti prarekonstruksi di TKP pembunuhan. Terlihat tak ada raut ketegangan dari sosok Danu yang menjalani prarekonstruksi di rumah yang pernah dihuni oleh korban Tuti dan Amalia Mustika Ratu tersebut. Padahal, ia merupakan salah satu orang yang terlibat dalam pembunuhan sadis kepada Tuti dan Amel. Pada momen Danu tampak melakukan selebrasi dan menyapa warga yang menonton proses prarekonstruksi di TKP kasus Subang. Pengacara Danu, Ahmad, optimis jika prarekonstruksi yang disaksikan LPSK bisa menambah nilai bagi Danu sehingga Danu bisa dijadikan JC dalam mengungkap kasus ini. Dari 5 tersangka, hanya Danu yang baru mengakui terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amel. Yoris Raja Amarullah akhirnya luluh dan setuju jika tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, Muhammad Ramdhanu, jadi Justice Kolaborator, JC. Padahal Yoris sebelumnya dengan tegas menolak Danu dijadikan JC. Apalagi, Yoris kesal lantaran Danu tega menyeret jasad ibunya. Saat itu, Danu menyeret mayat Tuti Suhartini bersama 3 tersangka lainnya. Menurut pengacara Yoris, Leni Anggraini kliennya merasa kesal, geram dan tak menyangka. Menurut Yoris, Danu selama ini cukup dekat dengan Tuti dan Amel. Yoris pun mengaku tak kuasa membayangkan ibunya diseret para tersangka. Bahkan Yoris mengumpamakan perlakuan mereka yaitu Yosef CS seperti iblis.
2 minggu pasca ditetapkan sebagai tersangka, kondisi terbaru Yosef memilukan. Hal itu yang membuat mantan anak buah Yosef, Dedi, menangis tatkala bertemu bosnya itu. Dedi sampai berurai air mata lantaran merasa kasihan melihat kondisi terkini Yosef, padahal dulu Dedi kagum dan kerap mengikuti arahan dari Yosef. Kendati resmi masuk penjara dan disangkakan pada pasal pembunuhan, Yosef tetap tak akui kronologi kasus versi Danu. Ia bahkan bantah tak bunuh Tuti dan Amal. Tak hanya kondisi Yosef, kondisi terkini para tersangka lain juga turut disorot. Mereka adalah Mimin, istri muda Yosef, dan anak-anaknya, Arigi serta Abi. Dalam unggahan akun pengacaranya, Mimin, Arigi, dan Abi sejak pagi sudah ke Polda Jabar guna wajib lapor. Rupanya di hari Senin kemarin, Mimin, Arigi, dan Abi dicek darahnya. Pengecekan darah tersebut guna mencocokkan dengan DNA baru di TKP kasus Subang. Saat hendak diambil darahnya guna tes DNA, Mimin dan 2 anaknya terlihat lesu dan muram. Alasan Danu tega ikut menyeret jasad Tuti Suhartini dalam kasus Subang hingga kini masih dipertanyakan. Muncul isu bahwa Danu tega menyeret jasad korban kasus Subang karena dijanjikan sesuatu oleh tersangka Yosef. Pasalnya Danu diketahui memiliki kedekatan dengan Tuti Suhartini maupun Amalia Mustika Ratu. Pengacara Yoris, Leni Anggraeni, mengatakan bahwa sebelum pembunuhan ibu dan anak di Subang, Danu seringkali dimarahi Tuti. Kata Leni, Danu sempat dijanjikan jabatan sebagai bendahara di Yayasan Bina Prestasi Nasional oleh Yosef. Selain itu, dugaan alasan lain Danu tega menyeret jasad Tuti adalah masalah kecemburuan sosial. Danu diduga menginginkan motor namun tak kunjung diberikan. Sedangkan korban Amalia Mustika Ratu justru dibelikan mobil. Sementara pengacara Danu, Ahmad Taufan, mengaku tak pernah mendengar cerita soal kliennya sering dimarahi Tuti Suhartini. Taufan mengatakan ia juga pernah mendengar soal Danu dijanjikan jabatan bendahara. Yoris Raja Amarullah merasa sakit hati ketika melihat Danu ikut menyeret jasad Tuti Suhartini saat prarekonstruksi kasus Subang. Padahal menurut Yoris, Tuti sudah menganggap Danu sebagai anaknya sendiri sebelum pembunuhan ibu dan anak di Subang. Dalam prarekonstruksi jasad Tuti digantikan manekin, sementara tersangka Yosef, Arigi, Abi dan Mimin menggunakan peran pengganti. Pada adegan itu, Danu, Yosef, Arigi dan Abi menggotong jasad Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard. Tampak Danu, Yosef dan Abi seret jasad Tuti, sementara jasad Amel dibawa sendiri oleh Yosef dari pintu depan ke bagasi mobil Alphard. Melihat adegan ini, Yoris mengaku sangat geram. Ia tak menyangka atas tindakan Danu yang selama ini sudah diperlakukan sangat baik oleh Tuti. Yoris bahkan tak sanggup lagi menahan air matanya ketika melihat perlakuan para tersangka pada ibu dan adiknya. Perlakuan istimewa Yosef Hidayah, tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang terhadap jasad Amalia Mustika Ratu, jadi sorotan.
Hal itu terungkap pada prarekonstruksi di TKP, Februari 11, tak seperti jasad Tuti yang diseret melalui pintu belakang, jasad Amel dipindahkan ke mobil Alphard melalui pintu depan. Bukan itu saja, Yosef juga membawa sendiri jasad Amel ke mobil, kemudian jasad Amel ditumpuk di atas jasad ibunya di dalam bagasi. Dalam prarekonstruksi, Danu memperagakan adegan membopong jasad Tuti bersama dengan 3 tersangka lainnya. Kombes Sumi Hastri katakan, ada kemungkinan Amel awalnya tak masuk dalam rencana pembunuhan, hal itu berdasarkan hasil autopsi terhadap kedua jenazah korban. Dirinya pun menduga bahwa saat itu Amalia Mustika Ratu terbangun dan melihat para tersangka. Hastri pun menyebut bahwa Amel dipukul dulu baru setelah itu dieksekusi, hal itu bisa jadi alasan mengapa jasad Amel diperlakukan istimewa. Sejumlah warga histeris saat menyaksikan prarekonstruksi kasus Subang di TKP pada Kamis, 2 November 2023.